Mengapa astronot selalu membawa senjata saat pergi ke luar angkasa? Saat melakukan perjalanan ke luar angkasa, para astronot akan dibekali senjata berlaras pendek. Senapan tersebut bukan digunakan untuk menghadapi alien, tetapi lebih ditujukan untuk melindungi diri saat kembali ke bumi. Yuk kita simak lebih lanjut. Dalam menjelajah angkasa, para astronot akan membawa senjata. Misalnya, Yang Liwei, astronot Tiongkok pertama yang mencapai luar angkasa, di mana sebelumnya kita tahu sangat sedikit tentang astronot. Namun, sejak Tiongkok memiliki astronotnya sendiri, netizen Tiongkok baru sadar bahwa ternyata astronot akan membawa senjata saat pergi ke luar angkasa. Ketika berita ini tersebar, banyak netizen penasaran. Apakah senjata dibawa untuk melindungi diri dari makhluk asing alien? Atau untuk mencegah orang jahat merampas peralatan canggih luar angkasa? Sebenarnya, senjata atau pistol tersebut tidak berguna di luar angkasa. Karena dengan pistol kecil, tidak mungkin untuk melawan makhluk asing. Selain itu, menembakkan pistol di dalam pesawat luar angkasa yang sempit sangatlah berbahaya. Atau, jika tidak sengaja menembak diri sendiri atau menembak peralatan, akan mengakhiri satu-satunya cara bagi astronot untuk kembali ke bumi. Bahkan di luar pesawat luar angkasa, menembak juga tidak mungkin dilakukan karena risiko ledakan peluru di ruang hampa udara, yang sangat berkemungkinan akan melukai astronot sendiri. Jadi, pistol tersebut digunakan untuk melindungi diri dari hewan liar saat kembali ke bumi. Tetapi, dalam ingatan kita, astronot akan selalu mendarat di tempat yang aman. Jadi, pistol sebenarnya tidak pernah digunakan. Namun, apakah benar demikian? Mari kita bisa merujuk pada kecelakaan yang terjadi pada kosmonot mantan Uni Soviet yang hilang. Pada tahun 1960-an, AS dan Uni Soviet sedang bersaing sengit dalam Space Race. Pada 12 April 1961, Uni Soviet mengirimkan kosmonot Yuri Gagarin ke luar angkasa, menjadi manusia pertama yang mencapainya. Namun, AS juga tidak ingin ketinggalan. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan pesawat Gemini pada 23 Maret 1965 untuk melakukan eksperimen berjalan di luar angkasa. Uni Soviet yang mendengar berita itu semakin gugup. Untuk mempertahankan posisi pertama mereka, meluncurkan pesawat Voskhod 2 pada 1 Maret dan menjadi negara pertama yang melakukan walk in space. Akan tetapi, berhubung pesawat ini diluncurkan dengan terburu-buru, tentu saja akan mengalami banyak kekurangan. Ketika dua astronot Voskhod 2 bersiap kembali ke bumi setelah melakukan berjalan di luar angkasa, sistem kendali jarak jauh pesawat mati dan mesin pengereman juga berhenti bekerja. Mereka terpaksa harus kembali ke bumi secara manual. Karena kegagalan ini, pesawat mendarat sangat jauh dari tempat yang diharapkan, dari wilayah selatan Uni Soviet hingga ke hutan belantara Siberia, 3.200 km jauhnya. Tempat tersebut tidak hanya tertutup salju tebal, tetapi juga hutan lebat dengan seringnya hewan liar berkeliaran. Untungnya, kedua astronot tersebut membawa pistol Makarov yang memungkinkan mereka untuk melindungi diri sendiri, sampai akhirnya diselamatkan oleh Angkatan Udara Uni Soviet. Jika bukan karena insiden ini, para astronot mungkin tidak akan pernah terpikirkan untuk membawa senjata ke luar angkasa. Jadi, apa saja persyaratan untuk membawa senjata ke luar angkasa? Negara-negara mana yang membawa senjata ke luar angkasa? Atau apakah ada persyaratan khusus untuk senjata yang dibawa ke luar angkasa? Negara-negara yang dapat mengirim manusia ke luar angkasa hari ini hanyalah Rusia, AS, dan China.
Konon kabarnya, senjata yang dibawa oleh astronot China yang Li Wei ke luar angkasa adalah pistol model 11 dengan kaliber 5,8 mm dan jarak tembak maksimal 50 meter. Biasanya, senjata ini hanya digunakan oleh pasukan khusus seperti Satuan Tentara Tingkat Regu atau Satuan Pengawal Intelijen, dan kemudian baru dibawa oleh astronot setelah Tiongkok memiliki program antariksa. Sedangkan astronot Rusia menggunakan pistol TP-82 yang memiliki 3 pelatu dan 3 laras senapan, mampu menembakkan 3 jenis amunisi, peluru kecil untuk hewan kecil, peluru peledak untuk hewan besar, dan sinyal darurat. Selain itu, TP-83 juga bisa dilengkapi dengan stok pisau terpisah yang bisa dipisahkan menjadi pisau dan sarungnya. Sangat praktis untuk bertahan hidup di alam liar. Sementara itu, astronot AS menggunakan pistol model M6 yang merupakan pistol khusus yang dirancang untuk astronot mereka. Pegangan pisau ini berongga sehingga dapat digunakan untuk menyimpan korek api, obat antiseptik, dan lain-lain. Jika dilengkapi dengan laras, senjata ini dapat digunakan sebagai pistol untuk menembak hewan kecil atau untuk menembakkan sinyal darurat. Dengan demikian, senjata yang bisa dibawa ke luar angkasa harus ringkas, ringan, aman, dan memiliki banyak fungsi. Selain itu, senjata tersebut juga harus dapat menembakkan sinyal darurat agar tim penyelamat dapat menemukan mereka dengan cepat. Setiap kali astronot kembali ke bumi, kita akan melihat bahwa selain dari tim penyelamat profesional yang mengenakan pakaian orange, banyak tentara yang dilengkapi senjata juga akan ikut serta dalam penyelamatan. Mengapa setiap negara begitu memperhatikan keselamatan astronotnya? Seperti diketahui, astronot setiap negara dipilih dari talenta terbaik best of the best. Kualitas fisik, mental, dan pengetahuan mereka adalah di antara yang terbaik di negara tersebut. Sebagai contohnya, dalam salah satu wawancara yang Li Wei, ia menyatakan bahwa Beijing telah menghabiskan banyak SDM dan biaya untuk melatih satu astronot. Jika seorang pilot tempur harus dilatih dengan setumpu emas, maka astronot akan dilatih dengan tumpukan berlian. Dari sini, kita bisa melihat seberapa berharganya seorang astronot. Artinya, jika tim penyelamat datang untuk melindungi nyawa astronot, sementara tim tentara datang untuk melindungi rahasia dan harta negara. Tentu saja, nilai seorang astronot tidak hanya terletak pada investasi negara pada mereka, tetapi juga pada pengalaman yang sangat berharga yang mereka miliki. Dalam eksplorasi manusia ke luar angkasa, mereka adalah para perintis pertama di garis terdepan. Jika manusia ingin memasuki luar angkasa dalam jumlah besar di masa depan, maka kita tidak bisa lepas dari pengalaman berharga astronot. Mungkin seorang astronot selalu terlihat bersinar di bawah cahaya terang benderang, penuh dengan sorak-sorai, tepuk tangan, penuh dengan penghormatan. Tetapi di balik semua itu, berapa banyak netizen yang bisa melihat keringat dan pengorbanan mereka? Latihan berlebihan dan berkepanjangan yang tidak terhitung jumlahnya. Simulasi bawah air ataupun puluhan sampai ratusan kali pelatihan anti pusing setiap hari, etc., etc. Misalnya, astronot wanita pertama China yang berjalan di luar angkasa, Wang Yaping, pernah mengatakan bahwa ketika ia pertama kali datang ke tim antariksa China, ia harus belajar lebih dari 30 mata pelajaran setiap hari. Lampu meja di meja kerjanya tidak pernah padam sebelum jam tengah malam. Alasan mengapa astronot sangat penting dan berharga bagi suatu negara, karena mereka mewakili keunggulan teknologi, kemajuan ilmiah, dan kekuatan eksplorasi ruang angkasa negara tersebut.
Mereka menjadi simbol prestasi teknologi dan kebanggaan nasional, serta menunjukkan kemampuan negara dalam menjelajahi ruang angkasa, melakukan penelitian ilmiah, dan berkolaborasi secara internasional. Astronot juga dapat mempromosikan diplomasi publik, memperluas wawasan ilmiah, dan membangun hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dalam proyek-proyek ruang angkasa bersama. Salam Indonesia Maju!